Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Manal dengan NPM 20.100.10079 dari kelas 4C reguler pagi Banjarbaru. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem terdistribusi. Langsung saja kita masuk ke PowerPoint-nya. Sistem operasi terdistribusi. Latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan pertambahannya permintaan suatu sistem, baik merupakan perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi. Distributed Operating System. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah berjalan pada beberapa buah mesin yang melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Penggunaan tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Ini adalah contoh dari sistem Amoeba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. SO jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. B. Tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. C. SO tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. D. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote lain, dalam kurung telnet. E. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Arsitektur Distributed OS. SO adalah sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti I/O dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern adalah Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, dan IBM ZOS. Semuanya, kecuali Windows dan ZOS, mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Tipe sistem operasi. 1. Real-time. Sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjelaskan aplikasi real-time. Sistem operasi real-time biasanya menspesialiskan pada algoritma scheduling atau penjadwalan, sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real-time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian.
Sistem ini dirancang berdasarkan event driven atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event driven melakukan switching antara task berdasarkan prioritas atau kejadian dalam kurung event dari luar. Sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antar task berbasis pada interupsi clock. Tipe sistem operasi 2. Multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu. Sharing time. Sistem operasi single user hanya satu pengguna tapi dapat menjalankan multi program pada saat yang sama. 3. Tipe sistem operasi multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari suatu program untuk berjalan pada suatu saat. Dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu 1. Preemptive dan CO operatif. Pada preemptive multitasking, SO akan membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di SO Unix like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preemptive multitasking, seperti juga Amiga OS. Kooperatif multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baku. 4. Sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer yang memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distributed computing. Komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distributed system atau sistem terdistribusi. 5. Sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA, personal digital assistant, atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. SO terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas dan pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutamanya adalah file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparan resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan periper device yang lain untuk menyediakan sebuah platform untuk membentuk atau penyusunan higher level resource seperti spreadsheet, electronic mail, message, dan Windows. Manfaat SO terdistribusi. Shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat apabila hardware terbatas. Kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem DOS. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel.
Proses komputasi ini dipecahkan dalam banyak titik yang memungkinkan beberapa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecahkan komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster yang ditampilkan hasilnya. Reliabilitas. Fitur unik yang memiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan dengan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hanya hilang satu node tidak akan berdampak terhadap integrasi sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan untuk prosesor networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antara titik baik secara LAN maupun WAN. DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Untuk dapat membedakannya, sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Ini adalah skema NOS. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak prosesor sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya sekelompok file server memberi layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada setiap fault tolerance, klien mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh suatu server. Contoh aplikasi sistem operasi terdistribusi. Contoh sistem operasi terdistribusi Amoeba, Virgin University. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadi banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Amoeba is powerful microkernel-based system that turns a collection of workstation or single board computers into a transparent distribution system. It has been in use academia, industry, and government for about 5 years. At the Virgin University, Amoeba runs a collection of single board pairs computer connected by Ethernet, forming a powerful processor of pool. It is used for research in distributed and parallel operating system, runtime system, language, and application. Sistem Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit proses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart, tetapi integrasi sistem tidak akan terganggu. Apabila proses deteksi berjalan dengan baik, desain sistem ini memungkinkan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat yang keras harus disediakan pada setiap cluster, minimalnya adalah file server 16 MB RAM, 300 MB HD, Ethernet card, workstation 8 MB RAM, monitor, keyboard, mouse, full processor 4 MB RAM, 3,5 floppy drive.
Komponen Amoeba, workstation atau komputer personal, mengeksekusi prosesor yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manager berbasis Windows. Server khusus yang memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih prosesor yang memerlukan I/O yang khusus dari larikan disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Prosesor pool mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengajarkan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Komponen Amoeba untuk selanjutnya proses yang lain berbeda dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal yang reliabilitas. Apabila ada suatu unit pemroses yang mati, maka prosesor yang dialokasikan harus direstart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejati memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote producer yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Kapabilitas ini besarnya adalah 128 bit. 48 bit pertama menunjukkan servis mana yang memiliki objek tersebut. 24 bit berikutnya adalah nomor objek. 8 bit berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek bersangkutan, dan 48 bit terakhir merupakan check file, yang merupakan file yang telah terenkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi diselesaikan oleh RPC, Remote Producer Call, yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan ini ketika berjalan memiliki program counter dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data hubungan lain di dalam proses. Manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi ini, berkas dipetakan dengan baik dan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Hal ini akan menjadi berkesan abstrak, terutama untuk pengguna. Ada tingkat yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama pet, dan kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini, ada semacam tingkatan akses yang sebenarnya mirip Unix, seperti user dan grup memiliki hak akses yang berbeda-beda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Manajemen berkas. Dalam implementasi sistem Amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tertulis atau membuat file, dan hapus file. Dengan ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap direktori yang dibuat sangat ketat dalam hal keamanan. Bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyandikan file tersebut hingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandiannya akan digunakan oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Jika ketika user mengakses file atau berkas yang bersangkutan, maka kode penyandian akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Manajemen proses. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen virtual. Proses ini dapat dimiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke proses-proses sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses ini seperti menghasilkan utilitasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada prosesor yang berat, karena suatu proses dialokasikan ke satu prosesor.
Prosesor memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang standar. Standar terjadi apabila proses masih ada tetapi tidak melakukan eksekusi apapun, atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahukan komunikator kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan standar. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini setelah adanya stunning. Kelemahan SO terdistribusi. Perawatan tiap klaster yang sangat sulit. Selain itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja search engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, dalam dunia research juga diperlukan sistem ini, terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan pemrosesan yang hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.